92,9 FM Mix Radio. Hai, selamat pagi good listener. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Sepertinya cuacanya tidak seperti biasa ya. Biasanya cerah, tapi sekarang agak-agak sedikit mendung. Oke, tapi tidak mengurangi semangat saya tentunya di acara Radio Talk hari ini, hari Kamis tanggal 18 Desember 2025. Selama 1 jam ke depan, saya Titik Pradita akan menemani Anda, dan tentunya kalau ada Radio Talk berarti ada narasumbernya hari ini. Dan hari ini sudah hadir di studio Mix FM Bapak Dr. Andes Tatang Somantri. Beliau sebagai anggota Komisi 1 DPRD Kota Cimahi yang akan ngobrol bersama kita, dan temanya kita hari ini adalah Komisi 1 DPRD Cimahi, transparansi, pelayanan publik, dan juga aspirasi warga. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Selamat sehat? pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat sekali ya Pak. Gimana tadi perjalanannya? Agak sedikit macet mungkin ya? Agak sedikit macet. Datang ke studio ya. Oke, terima kasih Bapak sudah hadir di kesempatan pagi hari ini, dan tentunya nanti kita akan ngobrol seputar Komisi 1 DPRD Kota Cimahi, transparansi, pelayanan publik, dan juga aspirasi warga. Nah, untuk Anda juga good listener nanti boleh WA ya, boleh WA untuk bertanya kepada Bapak Dr. Andes Tatang Somantri seputar Komisi 1 DPRD Kota Cimahi tentunya melalui WA di 0851 6128 0929. Oke, Bapak nih, sebelum kita melangkah ke pokok pertanyaan yang sesungguhnya, saya ingin berkenalan dulu dengan Bapak nih, Pak Tatang ya. Yes. Oke, Pak Tatang, apa sih Pak aktivitas sebelum menjadi dewan? Boleh nggak diceritain nih Pak? Boleh. Mangga. Terima kasih Kakak Nita ya. Titik. Kak Titik. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini bisa bersilaturahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sampurasun. Sampurasun rampes. Alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini bisa bertatap muka, bisa ngobrol Betul bareng sekali. dalam rangka ya menyampaikan beberapa hal yang kait tugas pokok dan fungsi daripada Komisi 1. Alhamdulillah. Namun sebelum beranjak ke sana, perlu kiranya mungkin, oh ini orang mana sih? Nah itu. Atau dari mana sih? Nah. Kok tiba-tiba muncul gitu. Kenalan dulu. Kenalan dulu. Nama saya Tatang Somantri. Oke. Saya asli orang Sumedang. Sumedang ya? Ya. Tinggal di Melong. Ya kalau secara politis di Dapil 3 untuk Kota Cimahi. Kemudian pengalaman berorganisasi. Memang saya sejak lepas dari PNS pensiun itu ya bergabung dengan fraksi Partai Nasdem di Kota Cimahi ini dengan niatan melanjutkan pengabdian terhadap masyarakat. Gitu. Jadi saya dinas di pemerintah daerah Kabupaten Bandung sejak tahun 72 dan pensiun tahun 2005. Ya. Jadi dinas yang digeluti selama 32 tahun sampai dengan pensiun itu di Dinas PU. Ya. Dinas PU, dan itu dari mulai masuk sampai dengan pensiun tidak lepas dari kedinasan itu sampai pensiun. Ya, sehingga ya begitu istirahat tahun 2005 kita ikut belajar pengabdian, melanjutkan pengabdian dengan bergabung di
partai politik dalam hal ini Partai Nasdem. Oke. Gitu. Oke. Bapak kalau boleh tahu sudah menjadi dewan nih berapa lama, Pak? Kalau ini perjalanan ini baru yang pertama. Oh, baru ya Pak ya. Oke. Yang pertama itu tahun 2024 kemarin. Ya, insya Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan, amin, sehingga bisa mencapai sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke. Iya, kalau boleh saya tahu nih Pak, kenapa Bapak lebih memilih dewan? Apakah ingin mengabdi kepada masyarakat atau yang lainnya, enggak? Oke, jadi begini, Ita. Jadi awal dari perjalanan ini kan selama ini juga sebagai pelayan masyarakat, ya, dari pegawai negeri itu kan pelayan masyarakat. Nah, setelah selesai pensiun, kami juga ingin berkarya tetap, jadi mengabdi kepada masyarakat. Dalam hal ini, ya apa yang mesti kita bisa bantu terhadap masyarakat di sekitar lingkungan, karena memang dari awal juga pernah menjadi ketua RW, sehingga dengan masyarakat memang udah biasa ya Pak. Udah biasa deket. Jadi keluhan-keluhan apa kita tampung itu ya. Ya dulu waktu jadi RW kita bicarakan bersama lah. Kita mau gimana gitu. Oke, yang terakhir nih Pak, apa perbedaan sebelum menjadi dewan dan sesudah menjadi dewan? Mangga Pak. Kalau sebelum sebelum selama ini kan saya setelah pensiun ini kan mendampingi ibu, ya, yang mana ibu ini ya anggota dewan periode dari 2014, 2019 sampai 2024. Jadi ya mendampingi beliau kemana-mana gitu. Jadi karena beliau juga udah pensiun dari seorang pendidik, dan alhamdulillah pada waktu itu memang kepercayaan masyarakat juga masih melekat ke beliau. Ya alhamdulillah 2 periode dilalui. Oke, jadi Bapak itu awalnya memang mendampingi Ibu ya, 2 periode loh, good listener, menjadi DPRD ini ya. Yang jelas tadi kita sudah ngobrol bersama Bapak Dr. Andes Tatang Somantri mengenal sedikit tentang bagaimana sebelum menjadi dewan, kemudian berapa lama menjadi dewan. Tadi kita sudah mendengarkan dan kita istirahat dulu ya Pak ya. Kita istirahat dulu, dan tentunya untuk good listener yang masih terus stay tune di 92,9 FM, saya ucapkan selamat pagi dan jangan lupa nanti Anda bisa bertanya ya melalui 085161280929. 92,9 FM Mix Radio, sebuah lagu dari Ruth Sahanaya, Data Kuduga ya, spesial sekali untuk Anda yang masih terus stay tune di kesempatan pagi hari ini di hari Kamis tanggal 18 Desember 2025. Bersama saya Titik Pradita tentunya di acara Radio Talk hari ini, dan tentunya hari ini sudah kedatangan narasumber kita Bapak Dr. Andes Tatang Somantri sebagai anggota Komisi 1 DPRD Kota Cimahi yang tadi sudah membeberkan ya bagaimana kegiatan-kegiatan beliau sebelum menjadi dewan. Dan tentunya untuk Anda nanti bisa bertanya ya melalui 085161280929, dan tentunya yang masih terus stay tune juga di streamingnya kita hari ini di 929mixradio.com. Saya ucapkan selamat pagi. Oke, Bapak, kita lanjutkan kembali nih Pak obrolan kita hari ini ya. Baik, siap. Oke, sebelum kita memasuki pertanyaan inti nih Pak, bisa dijelaskan terlebih dahulu nggak apa aja tugas pokok dan juga fungsi Komisi 1 DPRD Kota Cimahi, tentunya agar masyarakat lebih mengenal begitu. Mangga Bapak. Baik, terima kasih Mbak Titik. Sama-sama ya, Bapak. Ya. Jadi kita
pas dulu masalah tugas pokok daripada apa? Komisi 1. Anggota dewan. Anggota dewan dulu, mangga, Ya, mangga silakan. anggota dewan ini bekerja ini dengan tugas yang sangat luar biasa ini, diantaranya adalah legislasi ya, kemudian penyusunan peraturan daerah, kemudian pengawasan. Ini penganggaran ya, penganggaran. Ini yang mencakup keseluruhan kegiatan. Namun untuk Komisi 1, kembali ke Komisi 1 ini di mana mitra kerja ya, mitra kerja daripada Komisi 1 ini diantaranya masalah kepegawaian, masalah ya terutama pemerintahan ini menyangkut masalah kepegawaian, kependudukan, kemudian pencatatan sipil, kemudian masalah Satpol PP ya, ketertiban umum, kemudian masalah pelayanan publik, kemudian ya diantaranya di samping itu juga ada ya terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang telah diterbitkan itu sampai mana bisa direalisasikan di masyarakat. Itu. Ya, jadi itu tugas, fungsi dan juga pokok dari dan mitra kerjanya di tingkat pemerintahan di pemerintah daerah ya, di TAPD-nya gitu. Oke. Kalau Komisi 1 ini memastikan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintahan daerah bagaimana, Pak? Ya, untuk informasi ini di pemerintah daerah ini juga ada beberapa website ya yang bisa dihubungi itu di publiknya di Menkominfo ya. Di situ juga websitenya banyak sekali. Masalah kependudukan, masalah apa saja ada di situ ya. Di itu. Iya, sejauh mana nih Pak masyarakat dapat mengakses dokumen kebijakan anggaran dan hasil pengawasan yang dilakukan Komisi 1? Pada prinsipnya ya, pada prinsipnya bahwa masyarakat bisa mengakses melalui PPID ya, atau perangkat yang ada di website di pemerintah daerah, atau melalui DPRD di Komisi 1 juga bisa. Karena itu sehingga apa saja yang bisa disampaikan secara transparan pada publik. Jadi masyarakat tentunya bisa mengakses dokumen kebijakan, anggaran dan juga hasil pengawasan yang dilakukan Komisi 1 melalui website resmi pemerintah ya Pak ya. Oke. Nah sekarang apa tantangan terbesar dalam mendorong transparansi birokrasi di Kota Cimahi dan bagaimana solusinya Pak? Tantangannya juga sangat luar biasa, besar ya, besar sekali ya. Jadi terutama dia berada di birokrasi ya. Birokrasi ya Pak ya. Yang dimana di dalamnya juga berbagai kedinasan, berbagai keberadaannya para birokrat ini, sehingga belum sepenuhnya ya bisa terbuka gitu dengan keterbatasan sistem informasi yang ada ya. Jadi itu yang perlu kita pacu terus agar ini bisa mendorong hasil-hasil pengawasan serta kebijakan yang dilakukan atau kebijakan strategi yang akan bisa disampaikan secara transparan kepada publik. Gitu, jadi tantangannya sangat besar sekali sangat ya Pak ya. Besar, iya. Oke. Kalau peran DPRD dalam mengawasi penggunaan anggaran agar tetap sasaran dan bebas dari penyimpangan itu gimana Pak? Ini melakukan pengawasannya ya, karena selama dinas di DPRD ini pengawasan kan kita ada
yang namanya sistem evaluasi kerja. Oke. Ya, bahwa setiap 3 bulan atau 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali ini ada yang dinamanya evaluasi kinerja. Ya, evaluasi kinerja. Jadi kita ngobrol dengan atau menampung informasi sampai sejauh mana pekerjaan-pekerjaan yang mereka telah lakukan di instansinya masing-masing. Ya, misalkan masalah anggaran, dia menyampaikan nilai sudah berapa persen sih mereka serap dan berapa persen dia udah lakukan dan bagaimana kendala yang ada. Gitu, sehingga ya kendala-kendalanya apa permasalahannya, gitu, Bu Titik, ya kira-kira seperti itu. Nah kalau misalnya Komisi 1 memiliki mekanisme khusus untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan kurangnya transparansi, gimana nih Pak? Kalau itu kita bisa menampung, kira-kira di bidang mana itu yang menjadi belum terbukanya informasi, sehingga kami bisa menindaklanjuti dan mengundang, ya bukan memanggil, mengundang yang korelasinya dengan permasalahan yang ada di lapangan. Gitu, ya, kira-kira seperti itu. Kalau selanjutnya nih Pak, menurut Komisi 1 ya, bagaimana kualitas pelayanan publik di Kota Cimahi saat ini, khususnya di bidang administrasi, kependudukan dan juga perizinan. Banyak kan yang bilang bahwa petugasnya lambat lah atau apapun itu, gimana Pak? Ya. Yang pertama masalah kependudukan dulu ya. Kependudukan. Nah ini kependudukan sebetulnya ini sudah dari pihak kependudukan sudah ada website secara online ya. Oh iya betul. Itu kan bisa diakses sebetulnya itu, dan sosialisasinya udah sampai ke tingkat kelurahan. Ya, di tingkat kelurahan, jadi kemudian masyarakat bisa menanyakan websitenya dan dibimbing di tingkat kelurahan ya, sehingga apa yang diperlukan oleh warga masyarakat, apakah masalah ya dalam kependudukan, apa saja dari mulai KTP, kakak mungkin segala itu udah sangat mudah sekali ya, itu dimasukkan data-datanya, kemudian ya dijawab juga pada saat itu kapan dia itu selesainya, itu sudah bisa diakses. Kemudian ke masalah perizinan. Nah kalau masalah perizinan ini kan melalui proses mekanisme ya. Apa saja sih yang diajukan ya masyarakat ini. Jadi di kantor pelayanan publik yang di Jalan Haruman itu dari semua aspek kepentingan masyarakat yang menyangkut masalah perizinan ada di situ. Ya, sehingga tinggal permasalahannya apa yang mau dibikin perizinannya gitu. Kalau tadi Mbak Titik ini menyampaikan ini ada kesulitan atau apa ya. Nah biasanya itu kesulitan itu biasanya persyaratan kelengkapan yang tidak lengkap mungkin ya. Sehingga ya mesti harus banyak bolak-balik. Iya, betul gitu sekali, ya. harus Karena bolak-balik. persyaratan itu kan ditentukan oleh oleh kantor yang bersangkutan sesuai dengan izin yang mau diperlukan gitu. Jadi kalau ya terus-terusan misalkan tidak lengkap ya, berkas tidak lengkap atau BTL gitu, ya pasti lama gitu. Tapi kalau misalkan masyarakat yang memerlukan izin ini proaktif, artinya jadi insya Allah pasti cepat juga gitu. Jadi mungkin sebelum mengajukan atau meminta perizinan itu mungkin harus
banyak cari tahu ya Pak ya. Ya. Ya, persyaratannya apa saja yang harus dikumpulkan, yang harus dipersiapkan, kayak gitu ya Pak ya. Jadi supaya nggak bolak-balik ya. Nggak bolak-balik ya. Jadi kita nggak bete sendiri. Ya akhirnya ya. Ya kalau Kabat itu mengatakan itu jadi bete sendiri ya pasti ya, karena bolak-baliknya itu kesel ya Pak ya. Makanya jadi dari awal-awal sesuai dengan apa izin yang dimohon ya, itu dipertanyakan dulu kira-kira syaratnya apa saja nih Pak, betul sekali, atau Bu gitu kan. Kalau misalkan persyaratannya walaupun secara umum di misalkan dibuka websitenya persyaratannya bla 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 ada gitu ya, tapi ada yang sifatnya juga yang di luar itu yang harus persyaratannya ada gitu. Gitu. Jadi kita harus proaktif sebagai masyarakat sebelum apa namanya menyalahkan gitu ya, sebelum menyalahkan pemerintahan. Menjas. Apalagi menjas bahwa wah ini pelayanan kurang ya. Di kembali lagi ke kita ya. Kita atau ke masyarakat. Sehingga dengan kebutuhan persyaratannya udah terpenuhi belum? Kalau seandainya persyaratannya belum terpenuhi ya gimana mau cepat gitu. Betul sekali gitu. Ya. Jadi good listener, sebelum Anda melangkahkan kaki gitu ya, coba cari tahu dulu, kemudian apa yang akan dipersiapkan, lalu persiapkanlah ya. Gitu. Untuk yang apa namanya mau ngurus administrasi KK dan juga KTP sekarang lebih mudah ya Pak ya. Lebih bisa mudah. Lewat aplikasi kalau nggak salah ya. Jadi jalan. Lebih mudah untuk masyarakat Cimahi tentunya. Kita istirahat dulu ya Pak ya. Kita istirahat dulu dan kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Pak Kwita Wijaya, Dua Manusia judulnya, dan nanti kita kembali lagi tentunya di 92,9 FM di Radio Talk hari ini. 92,9 FM Mix Radio, sebuah lagu dari Harvey Maleholo, ada Katakan Saja, spesial sekali untuk Anda yang masih terus stay tune di 92,9 FM ya. Cuacanya agak mendung tapi jangan jadi patah semangat ya. Jangan jadi lemes good listener ya, tetap semangat. Dan juga hari ini kita masih di Radio Talk, dan tentunya selama 1 jam ke depan saya Titik Pradita menemani Anda dengan Bapak Dr. Andes Tatang Somantri sebagai anggota Komisi 1 DPRD Kota Cimahi yang akan membahas seputar Komisi 1 DPRD Kota Cimahi, transparansi, pelayanan publik dan juga aspirasi warga. Untuk Anda nanti bisa bertanya melalui 085161280929, dan ini sudah ada yang nanya nih Pak sepertinya di 0851612809 dari Dimas di Cimahi. Dimas ya, Pak Tatang izin bertanya katanya, pelayanan sekarang kan udah pada online nih Pak katanya ya, solusinya untuk warga yang gaptek kayak gimana nih Pak? Mangga, yang gagap teknologi nih. Mangga. Baik, terima kasih, bagus, alhamdulillah. Pertanyaannya. Jadi gini, kan ya memang di era masa kini itu udah kecanggihan teknologi udah luar biasa. Betul sekali. Sedangkan di lapangan, di masyarakat itu belum semua menguasai tentang teknologi itu. Ya. Jadi untuk mempermudah, untuk membantu warga, ini Bapak Ibu masyarakat, khususnya masyarakat Kota Cimahi dan umumnya bagi ya seluruh warga Indonesia, gitu ya. Jadi ini Bapak bisa datang ke kelurahan, ya, minta bantuan tenaga di tingkat kelurahan ini untuk membimbing cara membuka akses atau web, sehingga tata cara untuk apakah kebutuhannya, apakah untuk KK atau pembuatan KTP, itu bisa melalui di tingkat kelurahan. Dan itu secara umum pelayanan publiknya memang para ketua RT sama ketua RW pun sudah dikasih sudah diberi pelatihan ya.
Namun juga tidak semua bisa memahami kan. Mohon maaf, ini mungkin ya Bapak RT-nya maupun Bapak RW gitu kan. Ya ada juga yang masih juga gaptek ya. Betul. Jadi ya yang lebih pasnya lagi adalah di tingkat kelurahan. Kalau di tingkat kelurahan insya Allah. Karena sehari-hari tugas beliau untuk melayani masyarakat ini bisa langsung dan langsung terus-terusan. Itu memang itu tugasnya untuk pelayanan masyarakat. Jadi jangan malu untuk bertanya ya Pak. Udah mah gaptek, malu bertanya, ya sesat di jalan. Kang Dimas ya di Cimahi tadi sudah dijawab sama Pak Tatang. Mudah-mudahan puas dan juga kita kembali lagi sekarang ke pertanyaan yang seputar Komisi 1, ini apa langkah konkret DPRD untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, dan juga bebas pungli, Bapak? Mangga, silakan. Ini untuk memberikan pelayanan ya, dalam artian ya untuk publik yang kaitannya Komisi 1, ini tidak kurang-kurangnya gitu, memberikan atau memberikan setiap ada evaluasi kerja kita di kantor menitipkan, selalu menitipkan, berikanlah pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat sehingga apa yang diperlukan masyarakat ini bisa segera ya terrealisasi maupun apa-apa permasalahan bisa terlayani dengan baik di berbagai sektor tentunya ya. Jadi bukan apa istilahnya yang di bawah Komisi 1 aja, mungkin ya termasuk yang di bawah lain di Komisi 1 juga sama aja seperti itu. Jadi abdi negara selaku itu adalah pelayan masyarakat pada intinya. Harus segera ditindaklanjuti dengan cepat. Kalau DPRD mengawasi kinerja OPD agar pelayanannya kepada masyarakat benar-benar dirasakan manfaatnya gimana nih Pak? Untuk apa? Tadi untuk mengawasi kinerja OPD. Baik. Ini kan fungsi pengawasan di DPRD ini kan bukan pengawasan kayak audit ya. Tapi pengawasan secara makro. Nah, pengawasan ini yaitu dilakukan manakala kita setiap 1 tahun itu ada yang dinamanya evaluasi kinerja. Nah, disitulah akan nampak gitu, akan nampak kegiatan-kegiatan apa saja sesuai dengan perencanaan yang diajukan. Ya. Bagaimanapun antara perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi. Ya, jadi para OPD ya di dinas ini melaporkan, memberikan laporan ke DPRD sudah sampai sejauh mana. Dia melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan oleh OPD-nya masing-masing. Nah, apabila nanti kan nampak di situ bahwa pekerjaan apa saja yang diajukan, kemudian persentase kegiatannya itu udah berapa persen. Nah, kalau seandainya terjadi keterlambatan, apa sih kendalanya? Gitu. Nah, ini tinggal nanti bisa terukur kinerjanya di situ. Di evaluasi kerja itu. Di evaluasi kerja itu ya Pak ya. Kalau selama ini ada enggak evaluasi rutin nih Pak? Tadi kan ngomongin evaluasi ini. Ada evaluasi rutin enggak terhadap keluhan masyarakat terkait pelayanan publik? Kalau ada, bagaimana tindak lanjutinnya? Maksudnya kalau evaluasi rutin ya, ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam hal ini ya tugas kita di Dewan
itu ada schedule ya. Rutinitasnya sesuai dengan schedule yang ditentukan dari DPRD, mau 3 bulan setelah triwulan atau mau 4 bulan gitu ya. Nah itu disitulah dilakukan gitu ya. Nah kemudian yang sifatnya tadi kalau Mbak Titik mengatakan tiba ya, ya sidak itu. Sidak ya? Iya, sidak misalkan ada keluhan-keluhan masyarakat di lapangan, yaitu sidak. Jadi kita terjun langsung ke lapangan, kemudian kita sendiri yang mengevaluasi ada apa nih, dan bagaimana, sehingga ya hal-hal yang seperti itu bisa segera ditindaklanjuti. Manakala nanti memang di lapangan sudah ketemu permasalahan, baru kita mengundang dalam hal ini instansi terkait dengan permasalahan yang bersangkutan. Oke. Ya. Gitu. Biasanya selama ini sidaknya di bagian apa, Pak? Kalau sidaknya itu tergantung permasalahan yang muncul, ya. Keluhan-keluhan masyarakat kayak kemarin-kemarin ini kan masalah KTP, contohnya, ya masalah KTP yang notabene telat lama gitu ya. Ini apa sih alasannya? Nah setelah dan ternyata mengundang dari Dukcapil, ternyata Pak, punten ini belangkonya habis, belum belum siap gitu ya, sehingga kebutuhan untuk KTP ini belum bisa dicetak. Jadi kasarnya painten orang semua belangkona tacan ayah gitu lah. Jadi ya menunggu itunya. Keterlambatannya bukan terlambat karena disengaja dilambat-lambat, bukan, tapi karena belangkonya memang belangkonya itu belum siap, belum ready ya. Belum ready, sehingga manakala kejadian itu terjadi, saya juga mendorong dari Dukcapil agar ini diperhitungkan berapa persen kasih gitu loh kebutuhan KTP dalam 1 tahun. Itu saya pertanyakan langsung kesiapannya. Kalau memang itu dalam tiap tahun itu berapa persen kebutuhan, itu kan kita bisa pelajari mundur, ya, dalam artian tahun 2023 2024 tiap tahun itu kebutuhannya segini. Nah, untuk persiapannya coba dipersiapkan gitu, Mbak Titi. Jadi jangan sampai tiba-tiba kurang gitu ya, sehingga ya pelayanan terhadap masyarakat kan jadi nggak optimal. Jadi gitu, lama ya Pak ya. Kasihan kan masyarakat bagaimana. Iya, gitu. Betul sekali. Kalau seluruh aspirasi masyarakat betul-betul diperjuangkan nggak sih Pak dalam pembahasan kebijakan? Bagaimana mekanismenya? Aspirasi ya Mbak ya. Jadi aspirasi masyarakat ini bahwa anggota dewan ini kan dalam setahun ini ada 3 kali. 3 kali? Reses. Melalui reses inilah Mbak Titik, aspirasi itu muncul. Ya, jadi aspirasi itu ya berbagai bidang, berbagai sesuai dengan kebutuhan di lingkungannya masyarakat masing-masing. Nah itu aspirasi itu kita himpun dari berbagai ya kebutuhan di lingkungan masyarakat, kemudian kita ajukan sesuai dengan kegiatannya masing-masing di dinas terkait yang ada di pemerintah Kota Cimahi ini. Jadi aspirasi itu kan nantinya apakah menyangkut ke anggaran juga, Mbak Titik. Jadi misalkan kalau jalan lingkungan, apakah itu penerangan jalan gang, apakah itu PJU, apakah itu rutilahu, ya itu semua kita
tampung dari masyarakat, ya otomatis Mbak Titik juga itu prosedurnya kan dari warga melalui Pak RT, Pak RW gitu ya, ajuan atau aspirasi langsung. Waktu reses itu ada dua mekanismenya, ada yang melalui Pak RT, Pak RW ke Pak Lurah melalui Musrenbang dalam artian perencanaan dari bawah. Kemudian ada juga yang aspirasi langsung ke dewan gitu. Jadi itu kira-kira Mbak Titik yang bisa saya sampaikan. Kalau DPRD memastikan suara kelompok rentan seperti perempuan, kemudian disabilitas, dan juga masyarakat miskin turut terakomodasi, bagaimana Pak? Kalau untuk yang apa namanya? Memastikan suara kelompok rentan seperti perempuan. Ya, perempuan yang apalagi yang stabilitas disabilitas ya. Itu mah ada ya, ada yang khusus ya, memberikan pelayanan khusus untuk warga masyarakat yang instabilitas ya. Itu kan apakah sesuai dengan kebutuhannya apa sih gitu kita biasanya gitu. Saya gitu selaku mewakili mereka itu turun langsung Mbak Titik. Turun langsung ya? Ya, kalau untuk pribadi saya turun langsung, misalkan saja apa yang perlu dibantu Mbak Titik. Jadi ya kita sambil silaturahmi lah Mbak Titik. Betul ya, sekali. Karena saya di hadapan mereka, wakil mereka, gitu. Jadi ya seharusnya lah kita turun ke lapangan sehingga kita temuin kunaon atuh emak atau apa ya, apa yang kira-kira bisa dibantu. Iya betul. Nah, ya bantuan ini kalau memang ini ini sakit, ya kemana nyalurkannya? Kalau ini misalkan ada yang kaki, mohon maaf ya, jadi misalkan kaki, ini mesti kemana? Ya, kita bimbinglah mereka, kita ajak mereka, bantu mereka, sehingga mereka nggak, orang Sunda bilang nggak baluwang ya, dengan kondisi seperti itu, kira-kira harus bagaimana, gimana, dan ya mungkin keterbatasan pengetahuan ya, misalkan karena nggak tahu gitu, bukan artian meninggalkan itu, karena nggak tahu, ya wajarlah kita untuk membantu mereka, gitu. Karena mungkin orang-orang yang seperti itu butuh pendekatan ya Pak. Ya, jadi lebih didekati, lebih ditanya ya Pak ya, betul sekali. Oke, Bapak, ini waktunya sudah mepet sekali dan ada satu pertanyaan terakhir saya ya Pak ya. Ini pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Cimahi terkait peran DPRD sebagai wakil rakyat? Mangga. Ya. Baik Mbak Titik, terima kasih nih. Jadi pesan terakhir bahwasanya anggota dewan ini kan dipilih oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi keluhan-keluhan itu wajar disampaikan. Di dapilnya Mbak Titik ya, mohon maaf. Karena secara umum kalau sudah duduk di DPRD di Cimahi khususnya, berarti milik orang Cimahi. Tapi tidak lepas dari itu juga bahwa perseorangan perbilangnya adalah duduk di dapilnya masing-masing. Jadi ada apa-apa, misalkan gitu, yang di dapilnya, ya, di dapilnya bisa mengadu lah gitu ya, datang ke wakil mereka yang ada di dapil gitu Mbak Titik. Kalau seperti saya posisinya ada di dapil 3, di situ ya di dapil 3 ada siapa aja di situ. Kan di dapil itu kan bukan saya sendiri Mbak Titik. Betul. Ya, di dapil 3 itu kan ada 10 dewan yang ada di sana. Nah, itu bisa ya ke 10 dewan itu. Ya, siapa yang kedekatannya dengan wakil mereka di dapil
silakan sampaikan itu ke dewan yang sesuai dengan kedekatan hatinya. Walaupun secara umum ini kan mewakili masyarakat Cimahi gitu, ya bisa saja bertukar informasi seperti itu. Oke. Jadi untuk masyarakat Cimahi jangan sampai ragu dan juga jangan sampai malu ya Pak ya datang untuk ke DPRD gitu ya untuk menyampaikan aspirasinya ya Pak ya. Atau Mbak Titik kalau di lapangan ya datanglah ke rumah anggota dewan itu Mbak Titik. Ya kalau di Dapil 3 kan pasti tinggalnya di Dapil 3 Mbak Titik. Iya betul sekali. Datang gitu. Langsung ya Pak ya. Ngopi bareng ya Pak ya. Jadi bisa ngobrol apa keluhannya, apa permasalahannya yang sifatnya untuk kepentingan umum itu Mbak. Terima kasih Bapak Dr. Andes Tatang Somantri sebagai anggota Komisi 1 DPRD Kota Cimahi yang sudah hadir hari ini di studio Radio Mix. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Bapak dan juga terus menjalankan tugasnya sebagai anggota Komisi 1 DPRD Kota Cimahi ya Pak ya. Good listener, terima kasih banyak kebersamaannya. Saya Titik Pradita pamit dan terima kasih. Bye-bye.